Saragih, saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan tentang audit internal berbasis resiko untuk memenuhi tugas dari mata kuliah audit internal dengan dosen pembimbing Dr. Deliana SE AKM FCA. Yang pertama sekali kita harus mengetahui apa sih definisi dari audit internal berbasis resiko itu adalah merupakan metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan resiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Dan ada kelebihan audit internal berbasis resiko ini. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, respon terhadap risiko efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat pada risk appetite. Lalu yang ketiga adalah jika risiko ini itu ada risiko residual yang tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan untuk memperbaiki hal tersebut. Lalu yang keempat ada prosedur manajemen risiko sedang dipantau oleh manajemen. Dan yang kelima ada risiko respon dan tindakan diklasifikasi dengan benar oleh dan dilaporkan oleh si pihak manajemen ataupun pihak si auditornya. Lalu implementasi dari audit internal berbasis risiko. Tahap yang pertama adalah menilai risk maturity. Nah, ini merupakan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sih dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko tersebut. Nah, seperti memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko ini dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Lalu yang kedua ada tahap perencanaan audit berkala. Nah, tahap audit perencanaan audit berkala ini merupakan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan ini membutuhkan asuransi, termasuk asuransi atas proses manajemen risiko, pengelolaan risiko, dan adanya kunci risiko dan pencatatan dan pelaporan atas keuangan. Lalu ada yang ketiga, melaksanakan tugas audit. Nah, di mana tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 yaitu perencanaan audit berkala memberikan asuransi dalam kerangka manajemen risiko termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Lalu kita akan mencari tahu nih apa sih risiko itu, karena kan di dalam audit internal berbasis risiko ini pasti ada risikonya. Nah, risiko itu adalah menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Jadi risiko ini merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Di sini saya membagi dalam 3 poin. Risiko itu adanya ketidakpastian mengenai masa depan, lalu sesuatu yang menyimpang dari rencana, dan yang ketiga ada unsur negatif dalam upaya meraih peluang. Selanjutnya, kita telah mempelajari apa itu resiko, kita akan mengetahui jenis-jenis resiko. Nah, jenis-jenis resiko yang pertama adalah risiko strategis atau biasanya disebut dengan strategic risk. Ini merupakan risiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai mereka tuh mencapai tujuan perusahaan. Nah, contohnya adalah dari perubahan besar dalam teknologi, misalnya standar telekomunikasi 5G atau 5 generation yang berdampak terhadap hubungan ekonomi dan pasar perdagangan bebas antar negara. Selanjutnya adalah the compliance risk atau risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini adalah taat hukum dan mematuhi peraturan-peraturan perundangan, di mana dalam literatur risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali teman-teman dengan adanya bertambahnya ukuran perusahaan, bertambah pula risiko kepatuhan yang ada, karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan tersebut. Nah, contohnya itu misalkan perusahaan perkebunan Indonesia nih yang sebelumnya menjual produknya di dalam negeri berhadapan dengan hukum Indonesia di mana segera mengekspor produknya berhadapan dengan hukum dan perundang-undangan bukan saja di negara pembeli tetapi dia juga memiliki hukum di negara yang ia singgahi. Lalu yang ketiga, operational risk ataupun risiko operasional, di mana risiko ini merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kekuatan perusahaan sehari-hari. Misalkan ada listrik padam atau karena sebab manusia seperti mogok kerja atau proses di mana rusak atau berhentinya sesuatu dalam operasional.
Lalu financial risk ataupun risiko keuangan. Nah, risiko keuangan ini mempunyai dampak dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Kategori risiko ini, teman-teman, secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Nah, misalkan itu ada sebagian yang sangat besar dari pendapatan berasal dari satu pelanggan besar yang lazimnya diberi kredit 60 hari nih. Tetapi perusahaan tersebut mempunyai risiko yang signifikan, yaitu jika pelanggan ini tidak mampu membayar atau menunda pembayaran untuk alasan apapun, perusahaan ini akan mengalami masalah besar seperti kehilangan uang tersebut. Lalu yang terakhir ada reputational risk ataupun risiko reputasi. Nah, reputasi ini adalah sebuah nama baik ataupun biasanya disebut dengan adanya reputasi yang tidak baik itu akan membuat sesuatu audit. Jika reputasi perusahaan atau pemiliknya hancur, kerugian akan berupa kehilangan pendapatan terjadi karena pelanggan menghindari berbisnis dengan perusahaan itu. Nah, jika adanya reputasi yang tidak baik seperti adanya sesuatu yang tidak jujur, tidak menghormati, atau tidak kompeten. Nah, risiko ini juga adanya lebih ke menggambarkan risiko yang serius tentang hilangnya kepercayaan dalam organisasi dan bukan hanya itu, tapi merosotnya reputasi karena hal-hal yang sepele. Terima kasih telah menonton. Demikianlah presentasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.